Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Orang dia nggak alasan dia biarin, ntar aja gue bayar utangnya. Gue putar dulu buat investasi daripada gue minjem di bank pakai jaminan. Ini kan masih gratisan, nggak pakai jaminan. Mati malamnya. Sehat, habis senam, habis berenang, mati. Gara-gara apa? Nyamuk masuk ke dalam hidung, tembus ke otak. Namanya nyamuk utang. Janganlah. Kalau kita punya duit berapa dulu cicil. Nih saya bayar nih, utang kamu berapa? Gitu. Nih saya punya uang dibayar. Takutnya mati. Kalau mati, aduh, bahaya. Jangan ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu utangnya belum lunas, buru-buru kirim rekeningnya ke RDAY ya. Biar kita nanti yang lunasin. Hah? Apa? Ya daripada nggak dilunasin. Emang ada orang baik di muka bumi ini? Nggak ada. Kencing aja bayar berapa? 2.000. Terus gue mau ngelunasin utang lo gratis. Sorry dah. Gue ambil dulu. Lumayan nih buat jadi pesugihan ya. Lumayan buat jadi pesugihan. Nah maunya saya Bu, Pak, pakai ilmunya RDAY. Semua permasalahan selesai dengan 2. Sedekah dan baca Quran. Sedekah tolak bala, baca Quran barokahnya. Jadi Ibu coba 2 aja yang dijalanin dulu. 2, baca Quran nama sedekah. Jadi sedekah paksa tiap subuh. Mau berapa? 100.000 nggak apa-apa. Mau berapa? 50.000 dulu nggak apa-apa. Yang penting sedekah maksa tiap hari. Paling lama berapa sih Pak Haji? 99 hari aja paling lama. Setelah itu Bapak dan Ibu meninggal. Hah? Kan nanti yang lunasin Haji Marko. Nah pokoknya maunya saya paksain utangnya cepat-cepat dilunasin. Jangan nyesel kalau nanti udah di dalam kubur. Karena kita nggak tahu mati kapan. Orang sehat mati, orang sakit mati, orang lagi olahraga mati, orang lagi apa mati. Jangan. Saya maunya Ibu buru-buru lunasin. Nanti kalau nggak lunas, pas kita mati kan nggak nyumbaunya surga. Akhirnya harta yang Ibu udah tumpuk-tumpuk, rekening Ibu yang udah Ibu tumpuk-tumpuk, akhirnya yang make siapa? Suami dan istri muda. Mending istri yang kedua, istri yang ke-9. Iya. Janganlah. Paksain, oke? Jangan ya. Yuk, ada pertanyaan? Ya, saya tambahkan yang di selain Pak Haji. Apa tadi? 2 tadi. Sedekah dan baca Quran. Ada dasarnya enggak Pak Haji sampaikan itu? Coba terangin Bos. Ibu Bapak buka di surat Fatir ayat 29. Coba pelan-pelan. Fatir 29 itu menjamin usaha kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah mengalami kerugian, kebangkrutan. Dan tidak ada kebangkrutan dan tidak akan nyungsep. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah ada 3. Yang 2 itu adalah harus, wajib. Yang 1 itu karena sudah kewajiban. Dan itu makanya nggak disebut sama Pak Haji, karena itu sudah kewajiban kita. Apa itu? Surat Fatir ayat 29. Ulangi lagi Bos, ini agak blow on Bos, ibu-ibunya blow on.
Surat Fatir ayat 29 itu Allah teken kontrak itu ya, kan tertulis itu. Teken kontrak, kalau kita tidak yakin gimana? Itu kan perjanjian, kalau kita seperti di bank, itu kalau tadi kita Kontrak. kontrak, utang piutang, kalau tidak ada hitam di atas putih, Bapak Ibu bisa ngelak. Aku kan mana buktinya? Saya nggak pernah. Mana SPK-nya? Mana SPK-nya? Mana SPK-nya? Nggak ada. Nggak ada. Ngelak. Ngelak. Bisa ngelak. Tapi sama Allah lo nggak bisa ngelak lo. Nah. Langsung dirajam langsung. Nah, ini Allah menjamin ini tertulis di dalam Al-Quran. Surat Fatir. Dasarnya ya Al-Quran ya. Dasarnya Al-Quran. Surat Fatir ayat 29. Apa itu? Innalladzina yatluna kitaballah. Yaitu orang-orang yang istiqomah konsisten membaca Al-Quran. Pertama, itu orang yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah mengalami Kebangkrutan. Bisnisnya selalu untung. Untung. Apapun yang dia kerjakan pasti menghasilkan. Nggak pernah rugi. Kontrakan ini dijamin oleh Allah. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Ini kewajiban. Kewajiban ya, sudah kewajiban, sudah kewajiban. Tapi yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alatiyah. Jadi orang-orang yang bersedekah dalam keadaan, dalam suasana dengan cara terang-terangan maupun Sembunyi-sembunyi. Mereka yang seperti itu, kata Allah, tijaroh itu kan bisnisnya, kehidupannya, usahanya, dijamin oleh Allah lantabur, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan. Itu dasarnya. Maka Pak Haji tekankan tadi, Baca Quran. Sedekah. Nggak boleh nggak. Nggak boleh nggak. Subuh. Baca Quran, sedekah. Baca Quran, sedekah. Karena ini kan kita merasa bukan kewajiban. Iya. Kalau di RDI wajib. Yang wajib apa? Yang kedua tadi, wa aqimus Sholat. Tegakkan sholat. Sholat sudah jelas. Sudah wajib. jelas. Nggak usah itu. dibahas. Ngapain dibahas itu wajib. Yang kita tekankan yang dua ini. Kita sudah sholat, Pak Haji. Iya, tapi tidak baca Quran. Karena tiga hal tadi bukan penghubungnya, bukan au, bukan atau, bukan pilihan. Tetapi wa dan. Baca Quran dan sholat dan sedekah. Bos, gue potong ya bos. Di surat Fatir itu nggak ada baca amalan bos. Ada nggak? Nggak ada. Lo ngapain cari amalan-amalan kemana-mana? Ikut seminar amalannya ini. Ampret. Nggak ada. Ngapain bos? Udah pakai itu aja yang jelas-jelas di Al-Quran. Baca Quran dan sedekah. Dua tuh. Ingat dua. Alat kelamin bapak dua bijinya. Ibu tetenya dua. Ada yang satu gak masuk kelas. Gue mau yang dua, tetenya dua. Begitu. Mata dua, kuping dua, hidung lubangnya dua. Semua dua. Kaki dua, tangan dua. Nah anggap aja baca Quran. Sedekah, baca Quran, sedekah, baca Quran, sedekah. Jadi biar bapak ingat terus di benak bapak. Oh iya gue belum sedekah. Oh iya gue belum baca Quran. Bohong bu. Gak kaya raya. Di hari tuanya. Coba paksain. Ulangi lagi. Surat Fatir. Ulangi lagi. Ini biar. Ya. Surat Fatir. Nanti di rumah dibuka ya. Buka. Atau di HP dibuka. Bukan Bener untuk. gak nih omongan Pak Haji SD Impres? Saya bukan kiai. Saya SD Impres. Gurunya nggak ada. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Nggak pakai tajwid, nggak apa-apa. Penting baca. Wajib. Pak, bapak baca nggak tahu artinya?
Tapi begini kata Allah, walaupun lu nggak tahu artinya begini. Baca. Daripada nggak baca, baca aja. Kita nggak usah tahu artinya dulu, baca dulu. Gugurin dulu maunya Pak RDAY. Baca Quran tuh wajib, sedekah tuh wajib. Gitu. Nah sambil jalan, baca Quran sama sedekah kan pahalanya jutaan tuh. Nah supaya nggak minus apa? Sifat 18 jangan dilanggar. Karena kan kalau ini bapak pahalanya 1 juta. Kalau bapaknya mikir min 1. Min 1 kali 1 juta min berapa? Min 1 juta. Jadi yang bikin keropos, yang bikin karatan apa kalau besi? Sifat 18. Maka 18 nggak boleh ada. Itu nomor 2 deh nanti. Nomor 1 ini dulu dah. Baca Quran sama sedekah. Surat Fatir. Saya nggak tahu Pak Haji tajwidnya. Ntar aja yang penting baca dulu. Nggak tahu artinya. Udah nggak apa-apa yang penting baca dulu. Iya soalnya gue mau buru-buru. Ngeri bos. Ngerinya apa bos? Ngerinya pada saat lo mati. Utangnya belum lunas. Lo nggak bakal masuk surga. Nggak bakal. Kok gitu Pak Haji? Lah surga lo udah diambil sama yang punya duit. Yang punya duit nggak ngapa-ngapain toto masuk surga. Dapat dari mana? Ya dari lo. Karena lo nggak lunasin. Makanya gue bilang sama Haji Marco, kita selamatin semua tamu RDAY. Utangnya kita yang lunasin. Mumpung kita lagi cari tumbal. Oh iya oke. Tapi kan lo gak mau dijadiin tumbal. Ya makanya baca Quran. Kalau gak mau dijadiin tumbal, ya udah lo sedekah. Lo mau dilunasin tapi gak mau jadi pesugihan. Lo mau dilunasin tapi gak mau jadi tumbal. Emangnya gratisan? Gak ada. Orang kencing aja bayar 2.000. Paksain baca Quran. Jam 00. Walaupun orang rumah berontak, berisik, biarin. Gitu. Kan biasa kalau kita ngaji kadang keganggu kan. Karena lampunya nyala atau apa. Lawan bu. Itu yang ngomong setan. Ya kan kadang anak kita atau pasangan hidup kita dia lagi tidur. Terang dia gak mau. Berisik. Langsung lo ngomong. Biarin. Lawan bu, masa setan gak dilawan, ya betul. Nanti kalau lo memang gak bisa ngelawan, lo buru-buru kabarin gue, Pak Haji pengganggu gue suami, tuker tambah. Gue punya stok banyak di sini. Pak Haji pengganggu gue, istri gue, tuker tambah, iya. Paling gue tinggal nanya ukurannya ke bapak, Pak. Alat kelamin istri lo panjangnya berapa, lebar berapa alat kelaminnya? Ya gue mesti sesuaiin dulu dong. Nah, oh yoi katanya. Tepuk tangan dulu dong. Ini acara apa sih? Acara apa ini? Lanjut bos, tegesin bos. Biar dia pokoknya pulang harus baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Paksain bos. Takut-takutin bos. Ntar dulu. Dia mau nakut-nakutin dulu. Kan dia belum nakut-nakutin lo. Lo belum takut. Takut-takutin dulu bos. Takut-takutin. Kalau nggak baca Quran jadi, kenapa? Kalau nggak sedekah kenapa bos? Takut-takutin bos. Jadi kalau kita tunjukkan ayat itu bukan dijadikan bacaan amalan. Bukan amalan ya. Tapi dipraktekin. Dijadikan pegangan. Bahwa ini ternyata ada kontraknya. Allah menjanjikan. Jadi kita melakukannya itu sangat yakin. Ini surat Fatir dijadiin amalan. Oh goblok. Si goblok. Enggak ada. Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Ditanya itu dibaca berapa kali Pak Haji? Pak Haji surat Fatir dibaca berapa kali? Waduh lu bagus nggak gue santet lo. Asli gue menyantet lo aja. Enggak ada. Apa? Oh iya. Ini kan SD Impres bos. Gurunya SD Impres bos. Bukan kiai, bukan ustadz. Gue kan SD Impres bos. Ya jadi nggak mau dijadikan pedoman, keyakinan, dasar, pondasi. Ngapain paksa-paksa baca Quran? Ngapain paksa-paksa sedekah? Iya, karena kita mau lunasin utang. Kita mau usahanya lancar, maju, sukses. Dan itu janjinya Allah. Apa? Baca Quran dan sedekah. Kalau baca Quran itu di samping ini janji Allah,
bahwa ini akan kita jadikan penerang kita di kubur kubur. dan di dunia. Jadi orang yang baca Quran wajahnya ceria. Contohnya anak yatim tuh. Pokoknya lo datang ke RDAY isinya cuman baca Quran. Baca Quran dan baca Quran. Alhamdulillah tuh ada Mbak Ratih jadi donatur umroh. Ada saya donatur umroh berangkatin 50 anak yatim. Ada Pak Haji Sultan yang ngasih mobil saya Robicon jadi donatur umroh. Ada Pak Indra Wijaya jadi donatur umroh anak yatim dari 2011 sampai 2025. Hampir tiap tahun berangkatin umroh. Besok lebih gede lagi. Kita berangkat lebih gede lagi. Ada donatur yang cair hajatnya 30 triliun. Ya. Hajatnya 30 triliun cair dia mau berangkatin 60. Nanti bapak-bapak pendampingnya 200. Ibu-ibu pendampingnya 200. Ibu jagain anak yatim. Bapak jagain di bandara ibu yatim yang enggak. Pak, anak yatim kalau berangkat umroh, ibunya tuh biasanya di bandara guling-gulingan. Karena anaknya mau berangkat, dia guling-gulingan. Nah siapa yang bisa nenangin ibu yatim? Kecuali bapak. Karena bapak kan udah tahu ilmunya. Menaklukkan istri tercinta. Nah ibu nanti yang nenteng-nenteng nuntun anak yatim sampai di boarding, anak yatim terbang, ibu pulang lagi. Gitu. Enggak lah, harus berangkat terbang sampai Mekah Madinah. Amin, amin. Harus. Lo udah meraktekin ilmu RDAY sampai nggak berangkat, goblok. Iya, gratis. Paspor gratis. Dapat uang saku 10 juta buat jajan di sana. Gitu. Tapi mesti serius ngerjainnya. Salah satunya baca Quran. Kenapa sih Pak Haji maksain tamunya RDAY beda sama tempat-tempat pengajian lain? Emang di sini ngaji. Ini kan bukan ngaji, tanya jawab. Orang ini aula kok, bukan masjid. Karena Pak, nanti kalau Bapak umroh dari maghrib sampai isya, Bapak nggak boleh balik ke hotel. Karena kalau Bapak balik ke hotel, nanti balik lagi ke masjid lama, nggak kebagian tempat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita umroh hampir tiap bulan anak yatim. Udah kelihatan. Jadi dari maghrib sampai isya bapak sama ibu mesti di masjid. Di Masjidil Haram atau di Nabawi. Ngapain? Baca Quran. Atau sholat tobat. Begitu bos. Orang bilang ada ya jamaah dipaksa suruh baca Quran. Jamaah emang gue majelis kan gue bukan. Ini kan grup SD blow on. Ah? Ya iyalah kalau gurunya pakai mobil Alphard, masa muridnya nggak pakai Alphard? Harus Alphard. Kalau gurunya pakai Robicon, masa muridnya nggak pakai Robicon? Harus Robicon. Kalau gurunya pakai Hammer, masa muridnya nggak pakai Hammer? Harus pakai Hammer. Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Di pintunya ada tulisan 007. Siap ngebunuh tamu. 007 artinya apa? James Bond. Peluru, pistol. Pistol, gambarnya pistol. Siap menerjang alat kelamin yang nggak buka. Mana nih? Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Robicon gue warnanya hijau gelap. Nah bapak dan ibu juga harus begitu. Dan gue gak ada yang beli bos. Hammer gak beli. Robicon gak beli. Alphard iya gak beli. Mobil kita gak beli. Semuanya dari tamu. Hajat terkabul ngasih. Hajat terkabul ngasih. Bapak dan ibu juga harus begitu. Tapi nomor satu yang sekarang urgent adalah utang harus lunas. Gimana utang lunas? Ah dengan baca Quran. Ulangi lagi bos. Takut-takutin bos.